Harap semua tamu berdiri untuk mengheningkan cipta bagi Putri Sulung keluarga Salima. Pak Alex ini wakil pimpinan pabrik kimia milik negara. Dia tokoh terkemuka di kota ini. Kenapa putrinya mati begitu saja? Kamu belum pernah dengar. Keluarga Salima salah gendong anak dengan petani desa. Sekarang putri kandung mereka kembali. Yang meninggal itu katanya akan menggantikan putri kandung menikah dengan duda tua di desa. Hidup baik-baik malah dibuat mati ibu angkatnya. Penghormatan pertama. Dia kayaknya gerah. Kamu salah lihat. Penghormatan kedua. Dia sungguh gerah. Penghormatan ketiga. Berisik banget. Apa hari ini ada kelas? Mana ponselku? Kamu manusia atau hantu? Kenapa kalian pakai baju ini? Apa ini pertunjukan lelucon? Jangan lari. Tahun 1987? Aku transmigrasi waktu. Kondisi keluarga Selima ini bagus. Lengkap ada produk perhiasan dan perawatan kulit. Hidup dengan baik, kenapa mati? Bukannya cuma menikah sama duda orang desa. Aku mau. Sudah sampai rumah. Ayo Sisil, cepat masuk. Ini rumahmu. Nak Nia, gantikan kamu menikah dengan pria tua itu. Kelak, nikmatilah hidup di kota bersama kami. Sisil, itu putra dari wakil direktur pabrik Indra Fostor. Dia adalah tunanganmu. Ini kurang pantas. Kalau sampai Kania tahu, dia nggak bakal cari mati lagi kan? Duh, mati ya sudah, cuma orang luar. Dia mana pantas bersanding dengannya. Terus-terus menawarkan bantuan, sungguh mempermalukan keluarga Salima. Bagaimana juga berhubungan selama 18 tahun orang tua angkat ini terlalu tidak berperasaan. Mana sama dengan Sisil, begitu penurut dan menggemaskan. Mungkin Yardan baru melihat, langsung suka. Tapi aku baru pindah dan kelak tinggal di kamar kakak. Bukannya gak baik? Nggak baik apanya. Aku akan suruh dia pindahkan barangnya keluar sekarang. Kamu pindah ke sana. Kalau nggak dibawa, memudahkan si muka dua itu. Aku akan bawa semua. Ayo nak. Aku suruh ibumu kupas yang besar. Terima kasih, Ayah. Kania, ini salahku. Jangan salahkan ayah dan ibu. Kalau kamu marah, pukul saja aku dan buat pelampiasan. Oke. Bagaimana kalau pukul aku buat pelampiasan? Oke. Kamu sungguh menamparku? Kamu sungguhan mukul. Beraninya menampar putriku. Kamu sakit ya? Aku memang sakit. Aku kena trifobia. Aku paling takut orang berpikiran sempit. Omong kosong apa kamu? Aku juga fobia benda besar. Aku paling takut sih bodoh. Trik si licik yang begitu jelas, kamu masih nggak melihatnya? Untungnya aku bukan anak kandung kedua kalian. Kalau enggak aku bakal warisi kecerdasan kalian. Aku pasti nangis sampai mati. Kamu menikmati berkah milik Sisil selama 18 tahun. Sisil gantikan kamu menderita selama 18 tahun. Kamu masih gak puas? Memangnya kamu masih mau aku kasih uang supaya kamu pergi? Oke juga, Pak Tua. Apa? Pak Tua? Terima kasih, Ayah. Dasar orang gak tahu terima kasih. Kenapa nggak dari dulu aku sadar kalau kamu bukan anak kandungku? Nggak mungkin kalian pernah curiga. Dari kalian berdua bisa melahirkan putri seperti aku, si cantik dan cerdik dan pintar. Aku sudah lama curiga. Minggir kamu. Ibu. Ayah. Jengkel sekali Ayah. aku. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Cepat duduk. Prioritas utama saat ini, Sisil hidup dengan baik. Pakaian, perhiasan, dan kosmetik itu semuanya milikku.
Dasar jalan. Bola lampu pun ikut ke bawah. Masih sibuk mengepak barang bawaan. Sudah bagus kamu gak kubur di rumah kosong. Nona, Anda mau balik ke rumah orang tua kandung? Enggak, ke desa Harsa. Oke. Aku mau lihat calon suamiku sebenarnya seperti apa. Nona, sudah sampai. Halo, apa Anda tahu di mana rumah Stefan? Kamu istri keduanya. Aku antar. Baik. Terima kasih banyak. Sudah sampai di sini. Ini lebih besar dari keluarga Salimah. Dia menjalankan peternakan terbesar di dekat kami. Dia nomor 1 di kota kami. Orang kaya di era 80-an, itu berarti kelak aku jadi sultan di masa depan. Ella. Kenapa teriak-teriak? Aku disuruh untuk jaga anak. Jadi kamu Sisil? Aku bukan Sisil. Sisil bukan putri kandung keluarga Kalis. Aku yang putri mereka. Jadi yang bertunangan dengan Stefan adalah aku. Ngomong kosong, padahal sudah sepakat sama Sisil. Seenaknya saja ganti orang. Kamu mau main-main ya? Pergi sana. Cepat pergi. Tunggu, mana Stefan? Biar dia bicara denganku. Dia nggak ada di rumah. Rumah ini aku yang putuskan. Kalau Sisil nggak mau segera dinikahkan, kembalikan uang 6 juta milik keluarga Z. Dia datang dari tempat yang jauh. Biarkan dia masuk dan istirahat. Tunggu Stefan dan baru bicara. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Keluarga kalian cuma mau hindari hutang. Nggak kembalikan hutang, seenaknya cari wanita untuk diberikan padaku. Kenapa ucapanmu kasar? Kalau aku nikah sama Stefan, aku sudah pasti bawa anak. Dia sama saja nggak ada kerja. Buru-buru mengusirku. Kamu ini bicara apa kamu? Kamu anggap aku pekerja petua di keluarga Z? Aku kasih tahu kamu. Aku ini bibinya. Nggak ada yang berani bantah ucapanku. Oke, aku pergi dulu. Kak Ajeng nanti katakan padanya, bukannya aku nggak mau nikah. Keluarga Z sendiri ada seorang tetua berpangkat tinggi, nggak izinkan masuk. Pernikahan ini keluarga Z yang batalkan. Uang mahar, keluarga Kalis juga nggak peduli. Jangan. Masuklah. Era 80-an ada TV, sofa, dan radio. Nggak nyangka yang kaya aku sendiri. Apa dia anaknya Stefan? Siapa namamu? Nggak usah buang tenaga, dia itu bisu. Anak baik-baik malah dirawat jadi gini. Makan permen? Barang begitu mahal dikasih ke si bisu. Pura-pura. Aku nggak makan, kamu saja. Anak ini nurut banget, keluarganya juga kaya. Kenapa nggak ada yang mau nikah sama Stefan? Pasti karena dia gendut dan telinganya besar. Kamu mau jadi buntutku? Sini. Oh. Kamu siapa? Namaku Nia Salimah, anak kandung keluarga Kalins. Halo, aku Stefan Zev. Jadi ini pria duda. Bukan katanya pria gendut berlemak. Ganteng banget. Pasti bahunya juga lebar. Aku mau nikah dengannya. Aku tahu aku nggak layak denganmu. Aku cuma pengusaha kecil di desa. Juga nggak berencana punya anak. Kaya ganteng juga gak mau anak. Jadi kalau kamu mau batalkan pertunangan. Gak akan. Apa? Aku datang buat nikah denganmu. Stefan, gak boleh, gak bisa. Jangan biarkan wanita liar nikah ini denganmu. Keluarga kalian seincar mahar 6 juta.
Keluarganya penipu. Karena dia putri keluarga Collins, gak akan ada penipuan. Nggak bisa begitu. Bibi, ini urusanku sendiri. Kamu sibuklah dulu. Ini kamar utamaku. Kamu tidur sini saja. Malam ini mau langsung malam pertama. Kalau begitu aku mau siap-siap. Bukan, kamar utama biasanya lebih luas dan nyaman. Malah nanti aku cukup siapkan satu kamar lagi. Oh, Kalau butuh apa-apa, katakan padaku. Aku masih mau antar daging ke kota. Kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. baiklah. Kamu baru datang ke sini. Kurang apa, beli saja. Kalau nggak cukup, bilang padaku. Uang 1 juta di era 80-an. Bukannya sama saja begitu masuk rumah suami diberi 400 juta CEO mendominasi. Gantung banget. Jangan pikir kamu masuk sini aku jadi segan padamu. Aku mau lihat kamu bisa pura-pura berapa lama. Kamu gak mampu tapi suka marah-marah. Kalau yang gak tahu bakal mikir kamu ini calon mertuaku. Kamu ini undian depan kotak pensil ya. Pintar pura-pura. Kamu? Memangnya kamu masih orang kota? Apa ini kualitas orang kota? Maaf. Kualitas belum jelas tapi sangat kuat hadapi lawan. Kamu? Cek. Stefan pernah jadi tentara ya? Rapi sekali. Bagaimanapun dia ini kaya, kenapa cuma punya beberapa baju? Kurang perhatian. Akhirnya aku punya tempat tinggal. Kita para pekerja punya kekuatan. Era 80-an baru mulai terbuka. Membuka bisnis apa ya? Bisa hasilkan uang, nanti semua ini aku jual. Beli rumah dan emas. Kehidupan ini pastinya sangat nyaman. Dia